Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi, khususan ila musannif hadzal kitab rahimahullahu taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهما استقاما إنك على كل شيء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan taufik dan hidayahnya dapatlah kita berkumpul di dalam masjid ini. Salawat dan salam semoga tercurah terus menerus kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita sama-sama berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Masih lagi membicarakan tentang adab bajalan. Minggu yang dulunya, malam Senin yang dulunya, malam Senin tadi kan perayaan, kita membicarakan tentang adab bajalan. Di antaranya kita hendak bajalan itu misalnya keluar daripada rumah itu mendahulukan kaki kiri. Bila masuk rumah hanyar kaki kanan. Bila keluar masjid kaki kiri. Bila masuk masjid kaki kanan. Bila hendak ke WC kaki kiri. Bila keluar WC hanya kaki kanan. Nah, pembacaannya kemarin Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Waktu anak melangkah kaki kiri tah. Dan bajalannya itu jangan terlalu cepat dan jangan terlalu lambat. Kemudian lagi sambungannya, ini adab lah. Kitabnya gen halus saja, sesuai narannya adab. Kalau orang tertinggi sedikit akhlak, dan tertinggi lagi tasawuf, sama aja isinya, sama aja. Dikatakan oleh ulama tasawuf, at-tasawufu kulluhu lahuwal adab. Bermula ilmu tasawuf itu seberataannya isinya adab, berataan adab kepada Allah, adab kepada makhluk Allah. Wa alla tatalaffata biduni hajatin. Di antara adab kita berjalan itu, ujar sidin, janganlah engkau menoleh ke kiri ke kanan waktu berjalan tanpa ada perlu. Jadi kita adabnya tuh bila berjalan tuh mata tuh lurus saja ke depan. Kalau perlu aja hanyar menoleh. Contohnya orang bakiau, nak ke mana ya? Manoleh kita, bahkan kita disuruh manoleh dengan awak kita, bukan sekedar dengan muha kita aja. Karena Rasulullah kayak itu, bila sidin dikiau orang, sidin manolehnya lawan muha dan awak-awaknya. Namun kita kan, oh ya, kenapa aja? Nah itu belum sempurna lagi. Ini kisah menghargai orang, akhlak. Kalau dah akhlak lawan orang, apakah lagi orang tuha bekiau, apakah lagi kuitan bekiau, enang jan, napa mah jan lawan awak-awaknya. Itu adab yang di
diamalkan oleh Nabi Muhammad, yang disuruh umat Nabi Muhammad mencontoh Nabi Muhammad. Nah, jadi kita bila berjalan itu mata itu jangan kasih itu kemari, apalagi lagi sambil menilik apa misalnya, contoh misalnya di gang-gang sempit tuh kan banyak rumah, lalu ada rumah orang berlubang, lalu menilik situ mat dejar. Nah itu kada nyata benar kada boleh. Sedangkan menoleh ke kiri ke kanan tanpa ada perlu itu kurang adab sudah. Nah, ini yang kita bicarakan ini sederhana aja, cuman tak amalkankah adakah itu aja lagi. Nah, walaupun sederhana kan ilmu juga tuh kadang-kadang kada tak amalkan. Jangan menoleh ke kiri ke kanan kalau tidak ada perlu. Jadi lurus saja mata. Au tataharraka biharakatin ghairi la'iqah la siyama idza kana fiha tashabbuhun bin nisa. Bajalan itu jersidin adabnya lagi jangan bergerak tapi jangan bergerak dengan gerakan yang kada layak. Nah, apakan lagi gerakannya itu menyerupai gerakan bebinian. Minta maaf lah orang banjir itu misalnya laki-lakinya dasar laki-laki bisi satu alat punya alat kelamin satu aja, lalu bina anak membincong kan, lalu jalannya kayak bebinian, itu pada boleh. Nang kayak kita lelakian lo bina kayak hendak bebin kayak nang membincong tuh nah basing aja kan banyak kalau kayak itu. Atau bebinian menyerupai jalan lelakian, sebaliknya lelakian menyerupai cara jalan bebinian. Itu kada boleh. Banyak kayak lagi contoh-contohnya. Apakah lagi misalnya nang banjir itu kan inya kayak kada menerima, inya itu diciptakan Allah menjadi seorang laki-laki, hendak jadi perempuan, rambutnya dipanjangkannya, kadang-kadang suntik silikon, kadang-kadang jalannya kayak bebinian, pandirannya kayak bebinian juga, itu dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Waqad la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijal wan nisa. Rasulullah melaknat orang-orang yang menyerupai daripada laki-laki, menyerupai bebinian atau bebinian menyerupai laki-laki, baik di segi bajalannya atau di segi berpakaiannya atau tingkah lakunya atau pandirnya. Kita ini kan laki-laki ini pinagara pandir, cuman kayak nang dihalus-haluskan kayak bebinian itu udah boleh juga, haram hukumnya. Kemudian bebinian misalnya bebinian betupi kayak lalakian rambut hendep, dol ya sakanya paling halus sakanya siapa misalnya Zainab, atau misalnya Zainab ya sakanya palingnya harap sesingot, rambutnya panjang mulai belakang panjang soalnya lelaki, itu menyerupai bebinian atau bebinian menyerupai laki-laki, kada boleh juga. Jadi bajalan itu jangan dengan gerakan yang kada layak. Contohnya laki-laki bajalan model kayak jalan bebinian, pina membincong. Lain misalnya orang nang dasar beisi alat kelamin dua ada. Kalau bahasa fikih itu namanya khunsa. Khunsa itu dasar inya itu bisi alat kelamin dua. Tapi biasanya itu kada keduanya juga nang berfungsi. Nya ada nang berfungsi. Bila misalnya alat nampun lalakian itu berfungsi berarti dihukumkan lalakian. Misalnya alat nang bebinian itu nang berfungsi berarti dihukumkan bebinian. Tapi jarang ada di kampung kita ini kan ada. Kira-kira 1.000 sejuta tuh paling sekong ada. Jarang ada orang kayak itu. Ini kita nang laki-laki ini jangan menyerupai bebinian atau bebinian jangan menyerupai laki-laki, gaya bajalannya, gaya tingkah lakunya, gaya bepandirnya haram hukumnya. Terima aja apa adanya, Allah Ta'ala menciptakan jadi laki-laki, ya laki-laki bang sudah. Kadang-kadang
babinian kalalakian ngalah kada kaya kada percaya diri itu kan kada mantang-mantang duit banyak lalu hendak mau operasi napa aja mau operasi plastik hidung kah dimancung ya asalnya pesek nah, kemudian apa supaya dikencangkan operasi muha. Nah, itu haram hukumnya, merubah ciptaan Allah itu hukumnya haram. Kecuali sebenarnya operasi plastik itu diperbolehkan itu ketika medis saja, artinya misalnya orang kan disimbor oleh banyu cuka muha lalu hancur. Nah, untuk memperbaiki muhanya itu di situnya diperbolehkan operasi plastik. Atau misalnya muhanya nih ditabrak mobil lalu hancur, lalu diperbaiki dengan operasi plastik. Amunnya orangnya kada luka, kada juga normal aja muha, cuman kada tapi bungas saja, hidung pesek aja lalu dibungasi dengan operasi plastik. Itu hukumnya haram. Banyak yang inilah ada lagi tato alis. Misalnya alis ini kan kening alis lengannya. Ada ini babinian nang asa kada percaya diri amun kada tabal alisnya lalu ditato, maka permanen tatonya nih. Bila dianu pakai banyu kada hilang. Nah, kira-kira masuk ke banyu ke situ? Ada juga tato kening. Nah. Haram juga hukumnya itu. Nah, gigi palsu itu kada haram nih, itu gigi palsu lah. Itu untuk keperluan itu. Gigi palsu itu kada haram tuh. Kada apa-apa nih itu. Ada lagi bulu mata palsu. Nah, niatnya apa nih itu bulu mata palsu itu untuk beragak di hadapan lelakian. Kalau gesen lakinya aja kada apa-apa bang lah. Bulu mata palsu. Banyak kayak lagi ini nang palsu. Babinian hendak lebih bungas lagi. Atau lelakian hendak menyerupai babinian, itu haram hukumnya. Rasulullah melaknat laki-laki yang menyerupai babinian dan babinian yang menyerupai laki-laki. Wa alla tata'ammadan nazra fin nawafidhi wal abwabi, dan bahwa janganlah engkau menyinghaja memandang kepada lobang-lobang rumah orang atau pintu orang yang terbuka. Itu kita berjalan. Kan kita berjalan ini banyak melalui rumah-rumah orang, karena di desa atau di kampung tuh banyak rumah orang ya. Kalau misalnya situ ada lubang orang, jangan dijingok, berdosa mata kita. Atau misalnya kada lubang, kada rumah pintunya berbuka, kita menjingok itu nah kada boleh juga, kada beradab juga. Menjingok itu nah, nggak ada perlu kita makanya mata itu betarus saja tuh. Kamu kah aja, jangan kasih tuh kamari, itu adabnya jar sidin. Nah, jangan waktu berjalan itu memandang. Amunnya melihat yang satu mat aja kada apa-apa lah. Ini an-nazar itu memandang sambil berendam. Artinya lawas menjanaki. Amunnya nang kayak itu aja, kita kan misalnya melihat babinian nang bukan mahramnya, nang kayak itu aja sekali kada berdosa. Iya, kalau nang berdosa tuh an-nazar, memandang sambil berendam. Sekali walaupun sekali berendam menjanaki. Itu nang berdosa amnya kita. Nah, sudah satu mat saja. Kada berendam itu kada berdosa. Itu naranya melihat. Bukan memandangnya, ada bedanya. Nah, aku melihat babinian di situ saja, tapi melihat tuh artinya melihat itu satu mat aja. Nah, saya itu aja. Tapi kalau aku menjanaki ya, menjanaki itu lawas tuh. Berarti nang menjanaki itu hukumnya haram. Au fi wujuhil marrina, atau jisidin engkau memandang ke muha orang nang lalu lalang. Jangan juga. Apakah ini biasanya orang nang nongkrong di pinggir jalan, nongkrong di pos kamling, kadeda gawian, merotet sambil menjangai orang lalu. Nah, orang lalu dilihati muanya, itu kada badam. Karena salah tingkah orang bila dilihati. Nabi Muhammad itu sidin bila berhadapan kalawan orang, sidin itu kada bisa nang mencangangi mua orang menjangangi mua orang menjanaki kada sidin, kada bisa kayak itu. Rasulullah tah
karena orang nang dicangang ini kada asa kada nyaman, asa salah tingkah. Lain misalnya waktu belajar, waktu ini kada apa mencangangi lah. Ini nang kada dang apa-apa tuh nah. Jangan misalnya mencangangi muha orang nang lalu lalang. Warakibin dan orang nang kendaraan. Kan ada orang berjalan, ada orang kendaraan ya Allah. Mencangangi kata tujuh benar sampai janak di pinggir jalan itu kan ada badab juga ujar sidin lah. Ujar sidin. Wa khususan an-nisa al-ajnabiyyat. Lebih-lebih lagi jasidin menjanaki kepada perempuan yang bukan mahramnya. Itu lebih haram lagi. Mencangangi, menjanaki kepada perempuan yang bukan mahramnya. Dengan pandangan syahwat. Ini yang diperbolehkan lah mencangangi bebinian yang bukan mahramnya ini mun kada salah pada 4 tempat saja. Ya Allah, di ketika belajar ilmu fardu ain yang pertama. Misalnya kan ada majelis di situ bebinian beratan gurunya lalakian. Kan gurunya tuh melihati kalau bebinian, tapi dalam acara mengajarkan ilmu fardu ain. Itu diperbolehkan babinian itu melihat kepada lalakian, dan lalakian itu diperbolehkan melihat kepada babinian ketika belajar ilmu fardu ain. Apa ilmu fardu ain itu? Ilmu fikih, tauhid, tasawuf. Kemudian yang kedua, di ketika berjual beli, batu tukar. Misalnya tukang jualinya babinian nang bukan mahramnya bagi kita. Lalu kita misalnya hendak nukar gula kasih toh, kan melihat muhanya kalau tah. Waktu itu diperbolehkan kita melihat muhanya, tapi seadanya juga kada menjanakin bahimat juga. Inya diperbolehkan juga melihat kita muha kita di ketika jual beli, bahwa kada melihat ngalih kena siapa nang menjualinya, ngalih kena bila memulikakan barangnya tak salah tukar di ketika jual beli. Kemudian yang ketiga, di ketika berobat kalau tidak ada lagi dokter laki-laki di kampung itu, yang ada cuma dokter perempuan. Kita mau kada mau terpaksa bersuntik lawan dokter perempuan. Kalau masih ada mantri laki-laki atau tukang urut sama juga kalau tuh orang bertambah juga, kita lalakian ini kada boleh beurut lawan tukang urut bebinian yang bukan mahramnya. Lalakian sama lalakian bang, kecuali mahramnya mama kita, misalnya tukang urut, ayo hawan mama kita atau anak kita bini tukang urut, itu mahram. Ini bukan mahramnya. Lalakian kada boleh minta urutakan itu berarti menjapai lah. Sedangkan memandang aja kada boleh, apalagi menjapai, itu lebih parah lagi menjapai itu. Jadi selama ada tukang urut laki-laki, tukang urut laki-laki aja kita lalakian nih tukang minta urutakan ngalih aja kalau mau urutakan awak kita. Bebinian misalnya hendak berurut juga jangan berurut lawan nang lalakian yang bukan mahramnya. Cari tukang urut bebinian banyak aja. Kada boleh, haram hukumnya. Selama ada dokter laki-laki, kita lawan dokter laki-laki aja bersuntik kah, berobat kah, minta periksakan nama nang sakit di awak kita ini. Amunnya kadide lagi dokter laki-laki, amunnya kadide lagi tukang urut. Amunnya kita kada berobat mati nih jangannya, terpaksa. Atau bebangat nih amun kada berobat, terpaksa kita beurut nang tasilahu kepada nang babinian tukang urut, terpaksa nih kadide lagi bang tukang urut laki-laki, atau kadide lagi bang dokter laki-laki, terpaksa kita minta. Kan bila bersuntik tuh kalau dibuka aurat kita, dilihatnya, kita melihat juga muhanya. Kalau terpaksa kadide lagi dokter laki-laki, ayo ke dokter perempuan. Di ketika berobat diperbolehkan laki-laki melihat kepada bebinian yang bukan mahramnya, dan bebinian yang bukan mahramnya diperbolehkan melihat kepada laki-laki yang bukan mahram baginya, tapi amun kadide lagi dokter lalakian. Kemudian yang keempat, di ketika bersaksi atau jadi saksi. Diperbolehkan laki-laki melihat kepada perempuan yang bukan mahramnya, atau perempuan diperbolehkan melihat kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Entah itu laki-laki itu yang jadi saksi
atau perempuan itu yang jadi saksi kan, bila kita bersaksi itu kan pasti melihat orangnya seikungan termasuk muhanya ya Allah. Nah, selain daripada yang 4 itu, kada boleh kita memandang kepada perempuan yang bukan mahramnya. Arti perempuan yang bukan mahramnya ini perempuan yang boleh kita kawini. Nah, istri kita tuh sebelum kita kawini kan itu bukan mahram kita. Kita kada halal memandang kepadanya, tapi karena kita sudah kawini, kita sudah nikahi, itu jadi halal bagi kita. Ya Allah. Fa innan nazara ilaihinna haramun, karena sesungguhnya memandang bajanak barandam manjanaki kepada perempuan yang bukan mahramnya itu hukumnya haram. Mana parahnya ya? Memandang lawan menjapai. Apa? Menjapai babinian lawan memandang, mana parahnya? Kan memandang hukumnya haram, memandang menyenaki lawan babinian yang bukan mahramnya haram kalau dah. Mana parahnya memandang lawan menjapai? Ayo, amun kita nak api, kan kita melihat api lah. Api di hadapan kita, gonal, kita melihat aja nah. Itu sudah ada hawa panasnya lawan, sudah kita rasakan panasnya lawan. Lalu kita japai api ini toh. Apa yang terjadi? Tangan kita luyuh, tangan kita terbakar. Artinya lebih parah menjapai daripada memandang. Nah, sedangkan memandang aja kada boleh, apakah lagi menjapai? Artinya, minta maaf lah, menyampaikan hukum aja bang, kada boleh bersalaman dengan perempuan yang bukan mahramnya. Nah, bersalaman tuh menjapai Allah, menjapai tangannya Allah. Nah, lawan sepupu bang, sepupu tuh berarti boleh kawin, itu bukan mahramnya. Lawan sepupu sekali aja, keluarga juga hari raya nabe salaman. Nah, kalau kita sudah tahu, pura-pura anu aja, minta maaf lah, orang bodoh atau balapik ini nah, dibolehkan bersalaman balapik, jangan menjapai kulitnya. Nah, kemudian amun kada belapik minta maaf nah ulun sudah bodoh ya. Bodoh tuh barangnya semalam bodoh juga. Kan kada berdusta kalau tah. Besokan tadi bodoh juga. Nah. Kada apa-apa bang. Cuma hendak mengamalkan agama. Hendak mengamalkan ujian Nabi Muhammad. Ma massa yadhu sallallahu alaihi wasallam yada imra'atin al-ajnabiyah. Tidak pernah tangan Rasulullah itu sidin menyentuh kepada perempuan yang bukan mahramnya selain istrinya dan selain budaknya. Itu tangan Rasulullah itu mulia. Tidak pernah. Ketika sidin membaiat para sahabat ini artinya lalakian. Sidin membaiat, artinya berbaiat itu janji setia untuk selalu setia kepada Islam, memperjuangkan Islam. Sidin membaiat para sahabat itu dengan berjabat tangan dan dengan ucapan. Kemudian di ketika menjabat sahabiyah itu perempuan kaum muslimin di zaman Nabi Muhammad. Itu bertemu dengan Nabi Muhammad, beriman dengan Nabi Muhammad, itu sahabat juga, tapi di kalangan perempuan namanya sahabiyah. Ketika bebinian itu berbaiat dengan Rasulullah tidak berjabat tangan dengan mereka, tapi dengan ucapan saja. Nah, artinya nyawa harus berjanji setia kepada Islam. Itu ketika membaiat lalakian dengan bersalaman dan dengan ucapan. Ketika membaiat buan bebinian itu kada pakai itu disebutkan dalam hadis dan kayak itu kada pakai bersalaman Nabi Muhammad itu, tapi dengan ucapan saja. Itu menunjukkan Rasulullah itu menjaga kehormatan dirinya, menjaga tangannya. Jangan sampai tangannya itu tak gawin yang haram, karena Rasulullah itu maksum, dipelihara Allah daripada mengerja dosa. Mun kita tangan sudah sering menjapai bebinian, walaupun kada menjapai tubuhnya, menjapai tangannya. Ada di antara ulama di Jawa sana, sidin hendak ziarah ke seorang wali Allah Ta'ala masih hidup. Sidin itu termasuk ulama besar juga. Sidin berjalan itu dikerumbungi orang-orang hendak bersalaman. Kalau lelakin bersalaman aja, ada ibu-ibu datang kepada sidin.
orangnya Habib, kalau hendak bersalaman non pian memaksa-maksa minta maaf ulun sudah wudu ya. Ini hendak menghindari nih. Tapi karena ibu ini memaksa ya tak paksa bersalaman ya Allah. Sudah lalu menuju ke rumah wali tadi, bilang ke rumah wali tadi. Wali dilihati muhawali itu kayak kada senang melihat ini. Ini ke wali ini kasyaf orangnya. Budi kayak kada akun bersalaman wali itu loh. Ikam tadi situ tadi bersalaman kalau jadi lawan bebinian itu tangan ikam tuh berdosa. Ketahuan sini wali besar kasyafnya luar biasa. Tangan kita itu bisa juga mengerja dosa. Jadi mun sudah tahu waktu itu, on biasanya kayak itu minta maaf kalau sudah bodoh. Orang paham ya, kadang maksa juga. Misalnya bebinian bersalaman non pianjar. Nah, minta maaf jalan. Orang paham ya, orang kadang maksa juga. Aku nak bersama, kadang maksa juga. Kita tuh kada sombong kada, amnya orang kada paham kan, mungkin tuh sombongnya aja kada kon bersalaman jar. Itu orang kada paham, amun orang paham aja, jar. Itu kayaknya nak mengamalkan agama jar. Biar aja disambat orang sombong atau jual mahal. Itu kayak itu bang, tantangannya sudah kita mengamalkan agama di akhir zaman ini. Padahal orang sok alim kah biar aja, bagus lagi. Sok pintar kah biar aja. Yang penting niat kita hendak mengamalkan agama. Kalau kita tidak mau bersalaman dengan perempuan, itu bukan kita tidak menghormati, malah sebaliknya kita menghormati dirinya dan diri kita. Diri kita terjaga, tangan kita terjaga daripada mengerja dosa. Inya pun harga gigi dirinya terjaga juga, tidak disentuh dirinya oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Itu. Biasanya hari-hari lebaran atau berkumpul-kumpuluan keluarga kan situ ada sepupu, ya Allah, sepupu sekali atau sepupu dua kali bebinian dah. Kita kan lakian ada bebinian sepupu kita. Inya kada tahu nak bersalaman dengan kita. Amnya bersalaman juga belapik kada apa belapik. Belapik ya. Amun acil kita boleh benar kada belapik karena mahram. Mahram tuh orang nang kada boleh kawin, nini kita boleh ya kalau ada belapik. Ini pokoknya perempuan yang kita boleh mengawininya itu kada boleh disentuh kecuali istri kita sudah kita kawini ya Allah, halal benar. Kalau binantu binian bang ya itu mahram itu boleh kita bersalaman dengan menantu atau bintuha bebinian, ada bintuha kita bebinian boleh kita salam kada batal wudu. Setiap perempuan yang mahram bagi kita artinya kita kada boleh mengawininya, itu kada batal wudu. Pun bintuha kita bebinian kita kada batal wudu tagatok. Sidin kada batal juga wudu tagatok kita. Wan anak perempuan kita, wan mamarina kita, wan ibu sesusu. Ini ada juga orang menyusui ibu sesusu lain ibu asli atau kayak Rasulullah dengan siapa? Nang menyusui Rasulullah toh? Halimatus Sa'diyah lawan Suwaibah al-Aslamiyah. Ya, yang pertama menyusui Rasulullah itu ibu Siti Aminah. Kemudian disusui oleh Suwaibah al-Aslamiyah yang dibernikakan oleh Abu Lahab. Ketika menghabarkan kepada Abu Lahab, wahai Abu Lahab, anak-anakanmu lahir ngarannya Muhammad, gembira Abu Lahab, engkau merdeka aja. Engkau merdeka aja, itu Suwaibah al-Aslamiyah. Yang ketiga Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah datang ke Mekah, mencari mengambil upah adakah anak minta sesuaikan lawan aku. Orang seberatan menolak beratan apa? Anak kada nang lain-lainnya tuh sebelum tatamu Nabi Muhammad orang menolak berataan apa nyusui nyawa kada kancang jo susu nyawa atau misalnya nyawa miskin. Tapi setelah itu dasar rejeki Rasulullah lah. Lalu ketika bertemu dengan Rasulullah itu langsung tersenyum melihat Halimatus Sa'diyah, langsung memberikan sinyal itu jadi Halimatus Sa'diyah barang aja daripada kadada ayo sekalinya Masya Allah orang menggaduh anak yatim itu dapat keberkahan. Asalnya susu kada tapi kancang bakancang.
banyak anunya nih. Batu pambulikannya pulang kan dibawa bulik kalau tah di Bani Sa'ad. Asalnya nang tunggangannya tuh pinang poros, belamak himarnya, untanya belamak, maka laju pulang mengubut kepada kekawanan yang berdahulu sudah bulik. Napa aja oh Halimah, napa nih pinang berdahulu? Kada tahu juga Halimah nih pinang belejuk kudaku nih pinang belamak. Itu berkat Rasulullah tadi. Dan tanah apa kebun-kebun Halimatus Sa'diyah yang asalnya pinanang layu, wah subur di kampung. Apa hikmahnya Pak Rasul orang adat Arab nih tuh di zaman Nabi Muhammad itu kenapa alasannya disusuakan di kampung itu kan orang kampung lah Halimatus Sa'diyah itu orang Bani Sa'ad orang nang kada di kota kadang kan Mekah kota. Biasanya adat orang Arab tuh kenapa disusuakan dijolong orang kawan kampung disusuakan anakku. Napa alasannya ya? Napa alasannya ya? Supaya anak itu nanti dia berbahasa dengan bahasa yang fasih. Itu alasannya. Karena orang kampung nih kan, orang kampung kalau dia terdidik di kampung inya bahasanya itu masih sopan santun dan coba orang sudah tak ke kota gue mau ke sana begue ada beulun lagi atau misalnya elo itu kan kada sopan kalau tah itu akhirnya Rasulullah itu fasih karena orang kampung itu bahasanya itu belum diacak-acak lagi masih perawan lagi bahasanya itu masih murni bahasanya. Tapi kalau sudah tak ke kota bercampur kan orang kota ini banyak kayak pendatang lalu akhirnya bahasa tuh kayak tercampur kayak ada lagi ada sopan santunnya. Oleh karena itu supaya anak itu fasih bahasanya itu sopan santun bahasanya akhirnya dititipkan kepada orang kampung disusui oleh orang kampung itu hikmahnya. Karena menggaduh anak yatim tadilah Halimatus Sa'diyah. Kisahnya sampai kemana tadi? Memandang kepada perempuan yang bukan mahramnya itu hukumnya haram. Li'annahu yazra'u syahwah fil qalbi. Karena memandang kepada perempuan yang bukan mahramnya itu bisa menumbuhkan syahwat di dalam hati. Syahwat keinginan apa? Keinginan hendak berzinah. Bila memandang perempuan yang bukan mahramnya, apalagi orang yang bungas, itu bisa menimbulkan syahwat di dalam hati. Bagaimanapun alimnya orang itu, bagaimanapun imannya kuat, melihat bebinian bungas, ini normal. Ya kalau normal juga. Orang gila bener pai. Nah, dilihatkan misalnya bebinian bungas itu membuka aurat, orang gila narai nang kada benapsu. Yalah mentuan guru kah, ulama kah, siapa kah imannya nang kuat, ilmunya tinggi, dihatakan bebinian itu beliur juga, nya normal. Apakah lagi orang awam? Oleh karena itu jasidin mata jangan memandang kepada, makanya kita nih disuruh kawinnya lah bila sanggup, karena dengan sebab ada istri di situ kita menyalurkan. Wa yu'addi ila afkarin fasidah, dan itu bisa membawa syahwat di dalam hati, itu bisa membawa kepada pikiran yang rusak, yang menghayal gara-gara melihat ya menghayal. Mau aja seandainya itu jadi istriku ini gara-gara melihat tadi. Gara-gara melihat atau menghayal macam-macam lagi menghayal. Hayalan tingkat tinggi. Summa ila maksiati zina, kemudian bisa membawa kepada maksiat zina. Asalnya memandang kalau, makanya ujar Allah Ta'ala apa dalam Al-Quran, la taqrabuz zina, janganlah engkau menghampiri zina. Jangan menghampiri, bukan jangan menggawi. Jangan salah paham lah. Berarti aja menggawi itu boleh ya. Kan apa aja larangannya jangan menghampiri aja, berarti menggawi boleh ya. Nah, salah paham nih itu. Dengan sebab menghampiri itu, arti menghampiri itu minta maaf lah orang melihat tuh melihat itu menghampiri perzinahan, minta maaf lah berpacaran kira-kira ya juga tak. Itu bisa membawa, janganlah engkau menghampiri zina. Menghampiri itu macam-macam aja, dengan memandang, dengan melihat, lalu menghayal, lalu pikiran rusak, lalu akhirnya
membawa kepada perzinahan. Gara-gara memandang deh. Wahia min kabairi dzunub, dan dia perzinahan itu termasuk dosa-dosa besar. Berzina tah dosa besar. Nah, kalau orang nang bujang berzina berapa aja dicambuk ya, kalau dalam hukum Islam berapa yuk? 100 kali kah? Berapa yuk? Kali lagi ulun nah. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan yang berzina nang bujang, laki-laki nang berzina nang bujang, maka cambuk olehmu setiap satu daripada keduanya itu 100 cambukan. Nah, 100 cambukan. Ini kalau inya mengaku lah. Nah, amu inya beranai haja, kita tahu inya berzina, kita kan udah boleh membuka aibnya itu. Inya seorang nang hendak aku jenya berzina, wahai hakim, wahai qadhi, aku hendak menebus dosaku ya, tolong cambuk aku ya. Mun orangnya berenai haja, kita tahu aibnya, kita kan boleh membuka-buka aib orang tuh. Nah, dan seandainya seseorang inya melakukan perzinahan, kada boleh juga inya mengisahkan lawan orang. Biar aja sudah inya berzina tuh, biar aja sudah minta ampun kepada Allah, jangan dikisahkan lawan orang, insya Allah diampun Allah. Amanya mengisahkan lawan orang itu jadi dosa besar. Ulun pernah 2 ikong tetamui orang, berkisah lawan ulun berkisah, maka berkisahnya bangga pulang. Dapat ko itu zaman mantopnya jar. Kita berzinahan sudah berdosa, dikisahkan berdosa pulang bertambah dosa, mengisahkannya itu pulang bangga, gembira, kayak bagak bertambah besar. Padahal umat Nabi Muhammad ini sudah ditutupi Allah Ta'ala keaibannya, selama ini kada membuka, ditutupi Allah sampai ke akhirat kalau dia bertaubat minta ampun kepada Allah. Tapi kalau inya membuka seorang, Allah Ta'ala sudah menutupi. Inya membuka seorang, datang ke warung, berkisah-kisah di warung, aku malam tadi kan menghantuk bibinian ini ya, bangga hahaha tertawa. Nah inya seorang Allah Ta'ala merobek keaibannya itu sehingga dilihati oleh orang. Amun seseorang umat Nabi Muhammad sudah mengerjakan perzinahan, kan berzina ini bahini panjang. Sudah inya cukup dirinya sendiri, jangan berkisah lawan orang. Amnya inya nak bertobat, bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Minta ampun kepada Allah. Kalau inya berkisah-kisah ke orang, itu ngalih urusannya. Lobin kadi kan begini udah cambuk. Cambuk kamu 100 kali. Lawan kalau orang dicambuk 100 kali ini juga, inya kada lagi kena dicambuk dengan cambukan api neraka. Itu orang nang bujang. Kalau orang yang sudah pernah kawin bang berzina, dirajam sampai mati, dikubur awaknya di dalam tanah sampai leher, kemudian dilempari dengan batu sampai mati. Itu bila inya mati diampuni dosanya, artinya inya kada disiksa lagi di akhirat. Tapi kita ini bukan negara Islam kita nih. Kalau di Arab kan negara Islam. Kalau kita ini negara republik ya, kalau kada berlaku hukum Islam. Amun kada berlaku hukum Islam itu, kita bila seandainya berzina, nauzubillah banglah, seandainya berzina jangan berkisah-kisah lawan orang, cukup minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kada dijonang menyambuk, kada dijonang mengerajam. Baik dosa berkisah-kisah, berenai aja minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bukan negara Islam, kita ini negara republik lah. Tapi ada sebagian orang-orang yang hendak membangun daulah Islamiyah di negara ini, sehingga melakukan peledakan bom dan lain sebagainya. Jihad jar, padahal jihad itu ya Allah, iya karena dangkal ilmunya, memahami jihad itu satu aja pahamannya, jihad itu perang, itu aja sebutin. Padahal jihad itu banyak, kita menuntut ilmu itu jihad ya Allah. Ujar Rasulullah, orang yang menuntut ilmu agama yang bermanfaat, dia selama menuntut itu dia berjihad fi sabilillah sehingga dia kembali ke rumahnya. Orang yang belajar dan orang yang mengajarkan ilmu agama itu hukumnya jihad. Berbakti kepada 2 ibu bapak, membahagiakan mama abah, itu jihad juga.
Kemudian seorang perempuan dia melahirkan anaknya, melahirkan, kada kegampangan mengeluarkan umat Nabi Muhammad dari rahimnya, itu jihad juga. Sehingga perempuan yang melahirkan itu mati syahid. Makanya orang jihad banyak jihad kita. Seorang suami keluar rumah dia mencari nafkah yang halal untuk anak dan istri, itu jihad juga. Banyak jihadnya itu. Adanya nang perang aja, buahnya itu perang itu langsung penting jihadnya. Sehingga mereka itu kaman aja mengamalkan jihadnya itu, ya perang itu bang ya nang olah ledakan bom dan lain sebagainya, ya kalau hendak perang sana aja ke Afghanistan sana saja, jangan di Indonesia. Itu salah jihadnya. Padahal jihad itu banyak. Sehingga Datuk Kalampayan Bahari, Sidin ada berisi kawan. Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datuk Kalampayan, Sidin berisi kawan Sidin Syekh Abdul Somad Al-Palimbani, orang Palembang, orang Sumatera. Yang mana di zaman itu, di zaman penjajah Belanda, zaman perang, yang mana mengirim surat, Abdul Somad Palembang ini mengirim surat kepada Syekh Muhammad Arsyad, membawai untuk ayo sama-sama kita berperang melawan penjajah Belanda. Jihad kelotah. Apa jawaban surat daripada Syekh Muhammad Arsyad? Di dalam surat itu jawabannya minta maaf. Aku lebih memilih berjihad melajari ilmu agama kepada anak cucuku dan masyarakat Banjar. Apakah Datuk Kalampayan itu kada alim? Alim benar Sidin, soleh benar, wali benar. Sidin memilih mengajarkan agama itu kepada anak buyut, anak cucu, masyarakat Banjar. Bahkan itu lebih hebat daripada jihad. Bismillah. Bahkan Rasulullah SAW ketika Sidin dengan para sahabat setelah kembali daripada peperangan, beliau mengatakan, wahai sahabat, kita ini kembali daripada jihad kecil menuju jihad yang besar. Sahabat bingung, apa yang pian maksud dengan jihad kecil dan jihad besar? Jihad kecil ya kita tadi pang berperang melawan orang kafir itu jihad kecil. Jihad besar pang kenapa? Jihad besar itu ujar Rasulullah melawani hawa nafsu. Melawani hawa nafsu. Ujar kawan, ayo kita malam Senin tolak ke masjid. Koler aku ujar. Nah, itu koler itu nafsu, lawani nafsu itu, paksa untuk ikut menuntut ilmu, itu namanya jihad besar. Lebih besar daripada perang fisabilillah. Bahkan nyaman kalau duduk di sini nih. Namun orang berperang berluka-luka. Misalnya ujar kawan, ayo kita sembahyang subuh berjamaah di masjid. Koler ikam aja berdulu aja kirim aja aku jarah. Orang kayak itu. Kolernya itu kan nafsu. Nafsu itu musuh kita, musuh terbesar, lebih besar daripada orang kafir di peperangan. Kita lawani nafsu kita itu, kita paksa untuk pergi ke masjid walaupun dingin, walaupun hujan, ambil payung, ikut sholat berjamaah di masjid. Itu namanya jihad juga. Bahkan itu ujar Rasulullah jihad besar, melawan hawa nafsu, koler beribadah, akhirnya dipaksa untuk beribadah, itu jihad besar. Nyamannya kalau memahami Islam, kalau bujur nyaman bener pian. Mempraktikkan, senang meledak-ledakan bom, bunuh diri, ledakan bunuh diri macam-macam, sehingga orang-orang yang kada bersalah tak umpat juga. Ada seorang ulama kita, ulama ahlus sunnah wal jamaah, menanya kepada seorang teroris yang ketujuh meledakkan bom kepada orang-orang kafir. Ujar ulama tadi, ikam kan meledakkan bom, misalnya di Indonesia, misalnya di Bali misalnya, kan kada orang kafir aja kalau nang mati, orang Islam mati juga. Nah, orang kafir tuh aku tanya kepada engkau, inya tuh mati karena bom tuh masuk apa inya? Jenya masuk neraka. Kan orang kafir apa? Di bom mati masuk neraka. Kalau begitu kata ulama tadi, ikam itu tidak ada bedanya dengan iblis. Iblis itu sama aja tujuannya lawan ikam. Dia sebanyak-banyaknya membawa manusia untuk masuk ke dalam neraka.
Alangkah baiknya orang kafir itu kita dakwahi dengan lemah lembut, dengan rahmatan lil alamin, dengan akhlak mulia seperti Rasulullah. Kita ajak dengan secara lemah untuk masuk ke dalam Islam. Jangan dibom. Amnya dibomnya mati masuk neraka langsung. Coba bang kita itu dengan lemah lembut membawa orang kafir itu dengan dakwah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, kita ajarkan tentang akhlak mulia sehingga mereka itu terpikat dengan Islam, masuk ke dalam Islam. Kalau dia Islam mati masuk surga. Itu tujuan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu sebanyak-banyaknya sidin membawa manusia untuk masuk ke dalam surga. Sebaliknya dengan iblis, sebanyak-banyaknya dia membawa manusia untuk masuk ke dalam neraka. Berarti kamu itu tidak ada bedanya dengan iblis, sama tujuannya dengan iblis. Teroris kan mati kan masuk neraka bila dibom. Jangan nyapang dibawa berdakwah, dibawa dengan lemah lembut, dipadahkan tentang keindahan Islam, keramahan Islam, sehingga mereka masuk ke dalam Islam, kan bagus lah ya. Nah itu. Mudah-mudahan ada barakah dan manfaatnya. Mudah-mudahan dosa kita, dosa mama abah kita, guru-guru kita, jiran tetangga kita, muslimin muslimat barataan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudahan kita sebarataan dipanjangkan umur, disihatkan badan, dimurahkan rezeki yang halal, dikabulkan segala hajat dunia wal akhirah, mati beriman husnul khatimah, sempurna iman kita, dilepaskan Allah daripada siksa dan fitnah kubur, dan mendapat syafaat daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala tilkaniyah wa ila hadratin Nabi tawassulan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa warzuqna fahma. Walhamdulillah 'ala kulli hal wa na'udzu min hali ahli nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum